Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 1 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Ringgas maho toniku mamuji debatatai ai di parmudu-mudu o unang halupa oni di sesa dosamu di dauni sahidmi di udut dosamu di buriton nimi Natol hasdo tuhita nana sumurungi di ban holong rohana di akana taluhon tuhi tarimasi sailam di patuduhon dengan masanai aisongon hasundu han nausian purbai olang di ban ibana sude dosa hatai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 574, ayatnya yang pertama. Pujima debata nani aina do puji debata nungase sado sami malum do rohami pujima debata nani aina do puji debata. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam titah kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana, manang sakti. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 167, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Cakon Yesus
ponjotro asitutu Huhutna ulama nopoti dosanai macai burju Ido dijakon Jesusi asa palu waonai Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu berkelimpahan dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ialah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku UND nomor 115, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan debata saira motima daging doon dinami hidupan hiduan nami say pahipas be hamion sude say barbadi
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita dengarkan vokal solo dari Yolanda Damaris Boru Siregar. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 701, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Yesus Tuhan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk gereja kita dalam minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 24 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020. Kita dapat melihat di lembar acara yang ada pada kita jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Yang kedua, rapat Parhalado, panitia pembangunan dan panitia pesta. Pada hari Senin 31 Agustus 2020, kami meminta kepada panitia pembangunan dan panitia pesta untuk rapat bersama dengan Parhalado membicarakan tentang ulang tahun gereja HKBP Borneo yang ke-14 yang bertempat di gereja HKBP Borneo masuk pukul 19.30 WITA. Yang ketiga, hari ulang tahun HKBP Borneo yang ke-14. Pada hari Kamis 3 September 2020 yang akan datang, gereja kita HKBP Borneo genap berumur 14 tahun. Oleh karenanya, kami meminta kepada seluruh jemaat agar berdoa bersama di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dalam perjalanan gereja ini. Demikian juga memohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan gereja HKBP Borneo ke depannya. Terima kasih. Yang keempat, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada Minggu 6 September 2020 yang akan datang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat daerah kita masih zona merah. Yang kelima, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Kita dengarkan vokal grup dari remaja Naposo HKBP Borneo. Ku
Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 769, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Tude bata do pakiri moki di tanolat nang awang-awangi ibanado haposaki tok tong do diramoti lakaki torope maramana hopia debataki dosu marihona hosrohaki sonang doa ibana dona mandongania aporiki nang bunga-bungai rodi sude nati no panai na med nang nabalgai ibana dona marmudu hodi torope maramana hopia debataki dosu marihona osohaki sonang doa ibana dona mandongania. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga kita semua dalam keadaan penuh sukacita oleh karena berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita sekalian, saya harap kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pujilah Tuhan yang terus memelihara hidup kita, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja melalui tangan-tangan para medis yang menyembuhkan pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Dan kita juga meyakini Tuhan juga bekerja melalui para ilmuwan yang terus berusaha membuat vaksin yang kita harapkan bisa didapatkan dan bisa kita gunakan. Kita juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja melalui pemerintah kita dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi, memulihkan kondisi kesehatan, dan memulihkan kondisi sosial bangsa kita. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga bekerja melalui para hamba-hambanya, melalui gerejanya yang terus menebarkan firman Tuhan untuk memberi kekuatan iman percaya bagi umat Tuhan. Dan inilah yang terus kita syukuri. Tuhan terus turut bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Namun, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada hal-hal yang sangat-sangat kita sayangkan. Di situasi saat ini, masih ada juga orang yang jatuh ke dalam praktek okultisme atau praktek-praktek kuasa kegelapan. Di situasi seperti ini, masih ada saja orang yang percaya pada kuasa kegelapan, kepada Hasipelebeguon. Misalnya, dengan membuat ritual penyembahan kepada roh-roh orang mati, kepada roh-roh leluhur, agar menjauhkan virus ini dari mereka. Sangat konyol, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Dan sebenarnya, Amang Inang, bukan rahasia umum lagi. Masih banyak dari kita, orang Kristen, termasuk ruas ataupun jemaat gereja HKBP, yang masih terlibat dalam praktek kuasa kegelapan. Saya olo dope mangula Hasipelebeguon. Bahkan, ya praktek itu, ya sudah banyak. Orang menganggap itu ya hal yang biasa saja, ya mau dilakukan bisa, yang nggak mau dilakukan nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada sesuatu hal yang memberatkan kita agar tidak melakukan itu. Terlebih lagi karena apa? Karena tidak ada yang menegur, karena tidak ada teguran yang keras. Sehingga praktek kuasa kegelapan, praktek okultisme, praktek Hasipelebeguon ini masih tetap dilaksanakan sampai saat ini. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat zaman saat ini, ada sebenarnya beberapa sikap orang Kristen menyikapi tentang kuasa kegelapan yang saat ini masih ada. Yang pertama, ya di dunia yang serba canggih, di dunia yang maju, di dunia yang sudah digitalisasi, ya ada orang yang mengatakan nggak mungkin lagi saat ini ada kuasa kegelapan. Seperti yang kita bilang tadi, ini kan sudah zaman digital, ini sudah zaman internet. Ya, nggak mungkin lah masih ada orang yang percaya di zaman yang begitu canggih ini kepada kuasa kegelapan. Tapi hati-hati, Amang Inang, justru sikap ini bisa dipakai oleh iblis atau sikap inilah yang dikehendaki oleh iblis yang membuat iblis itu bersukaria. Kenapa? Ya, karena kehadirannya ya melalui praktek-praktek okultisme, melalui praktek-praktek kegelapan di tengah-tengah orang-orang tidak pernah dipermasalahkan, tidak pernah dianggap ada ya, termasuk gereja juga lalai untuk mengingatkan hal ini. Sehingga ketika kita menganggap itu biasa, menganggap itu tidak ada lagi di zaman seperti ini, justru si iblis memanfaatkan ini sehingga dia lebih tenang, lebih leluasa untuk mengajak orang melakukan praktek-praktek okultisme, praktek-praktek kejahatan. Dan sikap yang pertama ini harus kita jauhi. Lalu yang kedua, bagaimana sikap orang Kristen menyikapi ya terkait praktek-praktek okultisme atau kegelapan? Ya masih banyak dari kita yang terlalu takut untuk kuasa kegelapan. Masih begitu banyak yang terlampau takut dengan kuasa kegelapan. Sehingga karena begitu takutnya, saking takutnya, ya dia mencari atau meminta bantuan dari kuasa kegelapan yang lain, ya, yang mungkin dia yakini lebih kuat mengalahkan kegelapan yang lainnya. Lalu apa hasilnya setelah dia
terlalu takut untuk kuasa kegelapan lalu mencari kuasa kegelapan yang lain yang dia anggap kuat, dia menjadi budak, ya, budak kelicikan, budak permainan dari para iblis. Saya buat satu contoh, misalkan ada seseorang inisial A, misalnya si A sakit, ya kan? Lalu si iblis melalui orang lain mengatakan kalau si A itu sakit karena si B yang mengguna-gunai dia, ya. Si A sakit, iblis menggunakan orang lain mengatakan si B-nya yang mengguna-gunai dia. Itunya yang membuat itu, ya kan? Lalu si A ini akan mencari dukun yang lebih hebat lagi, mencari dukun yang lebih kuat, mencari orang pintar yang lebih hebat, ya, yang mungkin menurut dia bisa mengalahkan si B yang dikatakan orang itulah yang membuat dia sakit. Dan inilah yang terjadi. Dan jika si A itu sembuh, ingatlah dia akan menjadi budak dari kuasa kegelapan itu. Kalaupun si A itu sembuh, sebenarnya bukan karena dukun si C lebih hebat daripada dukun si B, tetapi ini merupakan sebuah permainan, kelicikan dari para iblis, ya. Karena apa yang dia inginkan berhasillah, paling tidak si A dan si B itu akan putus hubungan. Karena ada yang mengatakan si B lah yang membuat si A sakit, dan si A akan menyerahkan hidupnya kepada dukun si C tadi yang mungkin menurut dia bisa melepaskan dari guna-guna si B tersebut. Dan ini bahaya, karena bukan hanya dia, sampai nanti kepada anak-anaknya, sampai kepada cucu-cucunya juga akan dikorbankan si A ini untuk menyerahkan hidupnya kepada si C ini. Dan iblislah yang berkuasa atas hidup mereka. Ini juga suatu pendapat yang dikatakan oleh seorang pendeta yang mempelajari tentang okultisme ini, praktik-praktik kegelapan yang terjadi di Indonesia ini. Seorang pendeta yang bernama Pondius Takaliwang dalam buku yang dituliskannya antara kuasa gelap dan kuasa terang. Jadi hati-hati Amang Inang, ya, ketika kita melibatkan diri kita pada kuasa kejahatan, pada kuasa kegelapan, pada kuasa okultisme, maka bukan hanya kita yang menjadi korban, tetapi sampai ke keturunan kita itu akan menjadi korban. Lalu yang ketiga, sikap orang Kristen menyikapi praktek kuasa kegelapan saat ini. Dan ini yang harusnya kita pegang, yang ketiga ini, ya. Kita mengakui bahwa ya kuasa kegelapan itu benar adanya, ya. Dan itu dikendalikan oleh si iblis. Kita tahu itu, tetapi kita harus percaya bahwa kuasa kegelapan itu telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Kita tahu Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan sengat maut, mengalahkan kuasa kejahatan, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan orang-orang yang memiliki sifat yang ketiga inilah, ya, dan ini yang harus didambakan dalam kehidupan kita, bahwa kuasa yang percaya bahwa kuasa kegelapan itu akan lari terbirit-birit ketika mendengar nama Tuhan Yesus, seperti yang kita dengarkan di dalam epistel kita tadi, ya. Orang-orang seperti itulah yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kita mengusir iblis itu, kepada setiap orang yang percaya. Ini boleh kita lihat Amang Inang. Kita buka Alkitab kita di rumah dari Markus 16 ayat 17. Nanti boleh kita baca bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir iblis, ya, yang akan mengganggu kita. Sehingga kuasa si iblis, kuasa kegelapan itu tidak perlu kita takuti, seperti sikap yang kedua tadi, dan tidak perlu untuk diikuti. Tidak perlu kita untuk meminta dari kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan Yesus lewat kebangkitannya yang telah diberikan kepada kita, kita percaya kepadanya, sudah cukup itu untuk melawan si iblis. Jadi nggak perlu kekuatan lain. Kekuatan Tuhan kita itu adalah kekuatan yang sempurna. Amang Inang, inilah yang mau diingatkan lewat firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, ya. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, dengan keras bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan, jangan terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan yang sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa Kanaan yang ada
di tanah Kanaan itu. Tidak boleh terlibat. Tuhan tidak mengizinkannya. Karena apa? Karena Tuhan telah menjadikan mereka sebagai umatnya, dan bangsa Israel sebagai umat Tuhan telah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga mereka hanya boleh menyembah dan percaya dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita menginang dalam kehidupan kita. Bangsa yang kudus kita ini, ya. Jadi bukan hanya bangsa Israel, kita juga adalah bangsa yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kalau kita boleh mengingat khotbah pada minggu yang lalu yang mengingatkan bahwa tubuh kita adalah tempat di mana Allah, di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya tinggal dan bersemayam dalam tubuh kita, dan dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan Allah atau Roh Kudus bersemayam dalam tubuh kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga hanya boleh percaya kepada satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Karena itu, setiap orang yang dinamakan dirinya orang Kristen tidak boleh terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan. Dan inilah yang hendak dikatakan dalam hukum Taurat kita tadi yang dibacakan oleh Inang Paragenda, ya, yang tertulis dari titah kedua, jangan menyembah apapun selain menyembah Tuhan Allah. Dalam nas kita saat ini, Tuhan mendaftarkan beberapa praktek okultisme, yaitu praktek-praktek kuasa kegelapan yang tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita coba untuk perhadapkan dengan kondisi zaman kita saat ini, apalah yang hendak mau dikatakan firman Tuhan? Yang pertama, kita boleh melihatnya menginang di ayat yang ke-10, di mana di sana dinyatakan ada yang dilakukan sebuah bangsa yang mempersembahkan anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Mungkin ini dipersembahkan kepada Dewa Molo yang pada saat itu juga memberikan, yang dianggap oleh bangsa-bangsa Kanaan yang memberikan berkat kepada mereka. Amang-inang mungkin ya praktik seperti ini nggak ada lagi ya, yang mempersembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan kepada sebagai korban dalam api. Mungkin tidak ada lagi. Tapi mungkin ini telah menjelma dalam bentuk lain, di mana tanpa kita sadari banyak orang tua yang terseret dalam praktek okultis. Banyak orang tua yang terseret dalam praktek kuasa kegelapan yang tidak sadar telah menyerahkan anak-anaknya kepada iblis. Contohnya, ketika si anak lahir, ada aja keluarga yang memberikan sesajen kepada roh-roh nenek moyangnya. Atau mungkin ketika si anak sakit, dia diberi bonang manalu. Ya mungkin ini kita tahu amanginangnya, bonang manalu ditaruhlah ini di lehernya ataupun di tangannya yang diminta dari dukun, ya. Tujuannya ya supaya anak itu tidak diganggu oleh setan, ya. Ini adalah pemahaman yang salah, dan yang terbanyak adalah ketika kita ziarah ke kuburan nenek moyang kita tanpa kita sadari dan mungkin nampaknya itu sepele, orang tua selalu mengatakan di hadapan anak-anaknya, "Oh inong, oh among, oh pung, ramoti hamiodah, ramoti akapahupumodah." Secara tidak sadar, orang tua telah mengorbankan anak-anaknya kepada kuasa kegelapan. Bahkan boleh kita lihat lebih lanjut, tidak sedikit yang mengatakan datang pergi ziarah ke kuburan, dia berbicara di kuburan itu mengatakan, "Bapak lehom marokat di pahopumon." Aneh bukan? Inilah yang sering terjadi. Coba kita bayangkan seandainya tiba-tiba upungnya yang mati itu tiba-tiba bangkit. Bah, ido, kata upungnya yang tadi mati tempat pengaluannya itu, apalah dong musia disonne, doli-doli baru mati, om madiho. Bah, nggak geger kita. Lucu kan? Kalau sempat itu terjadi, ngapain kita meminta berkat daripada orang-orang yang mati yang tidak punya kekuatan apa lagi, ya? Jadi ini adalah praktek-praktek yang secara tidak sadar kita telah menyerahkan anak-anak kita ke dalam kuasa kegelapan. Itulah yang pertama yang mau diingatkan kita, supaya
kita hindari praktek-praktek okultis, praktek-praktek kejahatan yang demikian. Lalu yang kedua, dikatakan tadi bahwa kita harus menghindari apa yang dinamakan, yaitu melakukan tenung, meramal, sihir, mantra, dan meminta bantuan dari roh orang mati. Ya, kalau kita jujur Amanginang ya, praktek-praktek ini ya masih banyaklah terjadi di dalam ruang lingkup kehidupan orang Kristen, termasuk kita orang Batak Kristen ya. Contohnya, bila ada orang kehilangan sesuatu barangnya ya atau barang ini ya sangat berharga dari dia, ya terkadang kita pergi juga ke orang pintar, dukun untuk meminta bantuannya, menunjukkan di manalah barang itu atau milik kita ini ya berada atau siapa yang ngambil. Nah, ini juga perlu ya. Masih aja ada orang yang masih menggunakan pelaris, misalnya dia berdagang supaya laris dagangannya ya. Ada juga yang ya melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau tadi mungkin ya mencari barang yang dia miliki yang hilang kepada orang-orang pintar, menggunakan pelaris yang diminta dari dukun untuk melariskan dagangannya. Ya ada juga yang lucunya yang mau pesta juga, ini yang mau pesta Manginang, ya bertanya dulu kepada orang pintar, hari apa hari yang baik yang mau kita lakukan. Bukan mau mengatakan tukar pikiran kepada dengan tubuh, tapi pergi ke dukun yang dinamakan orang pintar, area hadu bainun, lau patupahon pestaon asadinggan mardalan. Bahkan yang paling lucunya, ya banyak sekarang orang yang menjadikan Alkitab dan Almanak itu juga menjadi ajimat untuk menentukan adanya hari baik kapan pesta. Ibu kama Alkitabon, ibu kama Almanakon, oh songon nadinggan do ayak sadarion, disima tapatupa. Ini adalah praktek-praktek kegelapan sebenarnya, seolah-olah itu ya agamais atau Kristen yang begitu luar biasa, ternyata tidak ya. Hal ini sebenarnya menjadikan Alkitab atau Almanak itu menjadi suatu yang suci-suci seperti itulah, yang dianggap hebat itulah yang kalau kita bilang. Padahal bukan seperti itu kehebatan dari Alkitab atau firman Tuhan ya. Kehebatan Alkitab atau firman Tuhan itu kita hidupi, bukan kepada bendanya tetapi apa yang ada di dalam isinya yang kita hidupi. Dan yang paling sering ini juga yang terjadi pada ya remaja Naposo Bulung lah ya, yang biasa mungkin meramal masa depan ya, yang mungkin bukan lewat dukun mereka bertanya atau bukan kepada orang-orang pintar, tetapi Naposo Bulung remaja ini ya menggantungkan hidup juga kepada apa yang dinamakan, yang dikatakan oleh horoskop ya, apa yang dikatakan oleh bintang Anda. Pasti begitu ya. Ya saya dulu juga kayak gitu ya, remaja Naposo ya. Waktu saya remaja dan Naposo ya, ketika membaca majalah atau ketika membaca surat kabar, ketika ada di situ disediakan halaman untuk horoskop atau apa kata bintang Anda, pasti itu yang dahulu yang kutengoklah. Oh pekerjaan lancar, oh perjalanan hidup keuangan lancar, oh jodoh seperti ini. Nah itu kan ramalan-ramalan, ternyata untuk hal itu pun ya kita dilarang. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat secara tidak sadar, kita tahu kan apa bintang kita. Saya tahu saya Aries kan gitu, karena lahir pada tanggal 10 April saya Aries. Pasti kita semua tahu, karena kita apa? Pernah juga percaya atau menggantungkan masa depan kita apa ya yang dikatakan dengan horoskop atau bintang kita. Ini tidak diizinkan ya. Peramal, petenung tidak diizinkan oleh Tuhan. Baru masih banyak juga orang yang menggunakan jimat, pajagani daging, pajagani jabu, ya banyak hal. Dan masih ada juga praktek kegelapan dilakukan ketika melakukan kegiatan adat. Misalnya ketika ada ulaun adat, batudu-tudu si panganoni dak tu colma di pasahan. Ala itu dia do, tuakat ordini namatei do, tuakat roh nenek moyang na do di pasahan. Ada juga ya praktek-praktek yang secara tidak kita sadari. Misalnya ketika orang tua kita meninggal, sebelum adat penguburannya dilaksanakanlah acara keluarga. Di sini pun acara keluarga ini ya seolah-olah kita mamakulingi nama teommah. Sebenarnya tidak ada gunanya, dan ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan ya. Misalnya ada aja ya ketika sudah meninggal, "Mamung, Bapak, tidak sempat aku minta maaf samamu.
Baru ada, Inong, nggak sempat selama hidup ini aku melakukan yang baik. Aku selalu melakukan yang jahat. Ngapain harus sudah mati minta maaf? Makanya selama dia masih hidup, lakukan yang terbaik. Kalau sudah mati kita minta maaf itu nggak ada gunanya. Dan Tuhan tidak inginkan dan Tuhan tidak izinkan hal-hal itu. Ini yang harus kita kikis sama nginang. Itu boleh kita perhatikan, setiap acara keluarga sebelum adat penguburan selalu terjadi. Nama ngulu, mama kulingi, namate, yang tidak ada hubungannya lagi. Jadi saya pikir untuk minta maaf, untuk minta berkat itu nggak ada gunanya. Dan itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau kau mau berbuat baik, perbuatlah semasa hidup orang tuamu. Ya, itu maka nadong edekan dang marlapatan. Ya, marede margodang mangobas samu, molodung mateau. Ujudi ngolukom manian, baik kamu akan nadinggan. Tengoti, amang inang. Sadar atau secara tidak sadar amang inang, itu semuanya praktek okultis, ya, praktek-praktek okultisme, praktek-praktek kuasa kegelapan, iblis yang mencoba mengganggu kita agar jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan terkadang persoalan itu nampaknya sepele, tapi hati-hati, itu membahayakan di dalam kehidupan kita. Karena itulah dengan tegas di firman Tuhan yang menjadi khotbah kita saat ini, di ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan tidak mengizinkan, ya, ini harus kita ingat amangina. Tuhan tidak membolehkan, Tuhan tidak mengizinkan. Yang mau dikatakan, jangan pernah sedikit pun terlibat dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena dampaknya sangat fatal sekali. Kita boleh lihat di ayat yang ke-12 amanginang, apa dampak ketika kita melibatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dikatakan, sebab setiap orang-orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dengan demikian, mau dikatakan, Tuhan sangat membenci praktek-praktek okultis, praktek-praktek kuasa kegelapan yang dilakukan setiap orang yang percaya. Dan ini boleh kita lihat ketika orang Israel melakukan hal ini, mereka melaksanakan praktek-praktek kegelapan ini, maka murka Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tapi yang paling genting akibat praktek dari kegelapan ini, kita membuat Tuhan tidak memperbolehkan kita memasuki surganya. Tuhan tidak akan memperbolehkan orang-orang yang melakukan praktek kegelapan memasuki surganya. Ini yang sangat bahaya di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan telah menyediakan surga bagi kita, tetapi karena kita melibatkan diri dengan praktek kegelapan itu, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk memasuki surga itu. Tidak ada tempat bagi yang melakukan praktek okultis itu di kehidupan kekal, di surga yang telah disediakan Tuhan. Dan tempat mereka itu adalah tempat di mana setan dan iblis berada, di neraka yang kekal yang sangat mengerikan itu. Dan yang paling bahaya, kalau tadi genting, ini juga bahaya, ketika kita melakukan hal itu, bukan hanya kita yang menjadi korbannya, anak-anakmu, tetapi dan juga cucu-cucumu akan menjadi korban dari keterlibatan kita dengan kuasa kegelapan. Pertanyaannya, ketika kita berupaya untuk melakukan yang terbaik, tetapi ketika kita melibatkan diri kita dengan praktek okultisme itu, secara tidak langsung kita akan menghancurkan, kita telah menghancurkan masa depan anak-anak kita, masa depan cucu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, apakah amanginang mau menghancurkan masa depan poparanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu? Kalau tidak mau, jangan pernah lakukan, jangan pernah terlibat dalam praktek okultis tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur melakukan perbuatan kegelapan itu? Baik secara sengaja, ya, kalau secara sengaja, secara sadar, ya kita datang. Baik secara tidak sengaja, misalnya, ya kita dibawa yang lain ke datu. Mungkin orang lain tahu kita kehilangan sesuatu, lalu ayo di sana pintar. Itu secara tidak sengaja sudah melibatkan kita ke dalam praktek kuasa kegelapan itu. Bagaimana ketika kita sudah terlanjur terlibat melakukan perbuatan
praktek kegelapan atau praktek okultisme itu. Mari kita lihat dari epistel kita tadi. Apa yang terjadi di Efesus. Mereka menyadari bahwa praktek okultis, praktek kegelapan itu adalah kesalahan besar yang mereka lakukan. Orang-orang yang sempat terlanjur, jangan takut. Disinilah luar biasanya Tuhan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang maha pengasih, yang maha pengampun. Yang Tuhan butuhkan dari kita adalah pertobatan, meninggalkan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan tersebut. Akui semua perbuatan itu di hadapan Tuhan Yesus, dan nyatakan di hadapan Tuhan Yesus, sejak saat ini saya, anak-anak saya, poparan saya memutuskan hubungan, memutuskan ikatan, memutuskan perjanjian dengan semua kuasa-kuasa kegelapan itu. Katakan demikian. Lalu mohonlah pengampunan kepada Tuhan dan serahkanlah seluruh hidupmu dan keturunanmu hanya kepada Tuhan Yesus, dan berjanjilah bahwa kita hanya percaya, bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka percaya Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari kuasa setan itu. Dan percaya hidup kita akan terus diberkati Tuhan kita. Oleh karenanya Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, marilah mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan mohonlah agar Roh Kudus senantiasa menuntun kita di dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita tetap dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu untuk kami pada hari ini. Kuatkan iman kami, agar kami tidak mau terlibat sedikit pun dengan praktik kuasa kegelapan. Tetapi biarlah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus hanya menyembah, percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap situasi apapun yang kami hadapi. Karena kami adalah milik-Mu yang telah Engkau tebus. Kami mohon juga Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada keluarga ataupun saudara-saudara kami yang masih terikat dengan roh kegelapan, agar mereka juga mau bertobat. Mereka mau melepaskan dirinya dari kuasa kegelapan itu dan kembali kepadamu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, terutama yang beribadah saat ini. Secara khusus jemaat-Mu HKBP Borneo, dari anak-anak yang kecil sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkaulah Tuhan Allah kami yang maha kuasa dan maha pengasih. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik dalam setiap apa yang boleh kami jalani, dalam setiap apa yang boleh kami lakukan, bahkan dalam setiap apa yang boleh kami rasakan dalam keadaan hidup kami saat ini. Baik itu dalam pertumbuhan anak-anak yang baru lahir, baik itu dalam kehidupan anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang bekerja. Berkati para usaha, demikian juga yang sedang mencari jodoh, yang merindukan anak, bahkan yang sedang sakit, bahkan setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Engkau membantu kami ya Tuhan, Engkau menjagai kami, Engkau memberkati dan melindungi kami. Tak lupa juga kami mendoakan pemerintah kami, berkatilah mereka ya Tuhan, dalam memulihkan kondisi ekonomi kami yang mengalami defisit, agar tidak jatuh ke dalam resesi yang berkelanjutan. Demikian juga usaha pemerintah kami untuk memulihkan kesehatan dan sosial bangsa kami. Tuhan berikan juga roh ketaatan, agar seluruh rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh mau mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, turutlah juga Engkau bekerja, membantu para ahli untuk membuat vaksin melawan virus ini. Ya Tuhan, Engkaulah Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia ini, secara khusus gereja-Mu HKBP Borneo ini, di mana pada hari Kamis 3 September 2020 yang akan datang ini, gereja-Mu ini Tuhan genap berusia 14 tahun.
Banyak hal yang sudah Engkau berikan kepada gerejamu ini ya Tuhan. Dan biarlah di usia yang ke-14 ini, gereja HKBP Borneo ini, Engkau pakai terus sebagai saluran pekabaran Injil, saluran berkat, saluran sukacita kepada seluruh jemaat-Mu. Demikian juga untuk bangsa negeri bahkan daerah di mana gerejamu berada. Oleh karenanya, Engkaulah yang berdiam di dalamnya untuk memberkati pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam setiap hal yang boleh terjadi, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran, layakkan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 766, ayat 1 dan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga amang-inang, remaja, dan nafas bulung tetap dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan kita. Horas! Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
dapat menolong.